Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk dalam pasal 3 ayat 14 dan kita akan melanjutkan sampai ayat 15 saudaraku. Ayat 14 saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Berbunyi demikian, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari kematian kepada hidup sebab kita mengasihi saudara-saudara kita. Yang tidak mengasihi saudaranya tinggal di dalam kematian. Loh, ini masih sambungkan lagi kan ayat sebelumnya. Kalau nggak mengasihi saudara tinggal dalam kematian loh. Ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh pun yang tetap memiliki hidup kekal dalam dirinya. Ini saudaraku, ini penegasan. Ayat 14 ini dan 15 ini tegas, jelas. Kalau kamu benci, kamu itu dianggap pembunuh. Kamu tinggal dalam kematian. Tampaknya ayat 14 ini bertolak belakang dalam Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Kita baca ya. Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan 14, di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dalam Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, tampaknya kok bertolak belakang gitu ya. Kolose dan Efesus menjelaskan kita berpindah dari kematian kepada kehidupan. Berpindah dari kerajaan gelap menjadi kerajaan terang karena penebusan Kristus. Semuanya itu karena anugerah Allah. Sama sekali bukan hasil usaha kita. Efesus 2 ayat 8. Tetapi saudaraku, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 itu menggunakan kata sebab. Ini ya. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari kematian kepada hidup sebab atau karena alasannya adalah gitu kan, seperti itu, kita mengasihi saudara-saudara kita. Loh, kok aneh? Jadi seolah-olah saudaraku, kita diselamatkan ini sebab hasil usaha kita mengasihi saudara-saudara. Betul kan? Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari kematian kepada hidup sebab kita mengasihi saudara-saudara kita. Lalu sedangkan di Kolose dan Efesus itu menjelaskan kita berpindah dari terang, dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan karena anugerah Allah. Sama sekali nggak ada hasil usaha. Tampaknya bertolak belakang, saudara. Nah, kalau pengertian yang bertolak belakang seperti ini jangan dipakai. Pengertian ini tidaklah benar. Alkitab tidak pernah bertolak belakang. Alkitab selalu mengisi, melengkapi satu dengan yang lain. Setiap ayat tidak pernah bertentangan antara satu dengan yang lain, saudaraku. Yang salah itu pengertian kita. Renungkan lagi dalam pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus akan mencelikkan pengertian yang benar. Allah tidak pernah kacau, gak pernah kusut, gak pernah membingungkan dalam bekerja. 1 Korintus 14 ayat 33. Allah itu bukan author of confusion. Bukan sumbernya kekacauan. Tidak. Allah kita ini rapi, terstruktur. Perkataan Allah tidak pernah bertentangan antara satu dengan yang lain. Jadi prinsip ini kita harus mutlak pegang. Sehingga kalau kelihatannya kok bertolak belakang, oh tidak. Oke, apa rahasianya ini? Apa rahasianya ini? Nah, 1 Yohanes 3 ayat 14 itu melengkapi ayat di dalam kitab Kolose, di dalam surat Kolose dan surat Efesus berdasarkan alur cerita Matius 18 ayat 21 sampai 35. Jadi saling melengkapi, saudaraku. Saling melengkapi. Kita akan lihat Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ini perumpamaan yang sangat bagus, saudaraku ya. Sangat bagus sekali. Ini menjelaskan hal ini. Ayat 21 ini perumpamaan tentang pengampunan.
Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Bukan, kata Tuhan Yesus. Bukan, tetapi 70 kali 7. Nah, ada perumpamaan di sini. Seorang raja, ini saya nggak bacakan semua aja supaya mempercepat waktu, sudah bisa baca sendiri di rumah. Seorang raja hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ini perumpamaan. Ada hamba yang berutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. Menurut kamus Alkitab, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. 10.000 talenta berarti 60 juta dinar. 1 dinar itu sama dengan upah pekerja 1 hari. Ya contohnya 100.000 lah ya zaman sekarang, 100.000. Matius 20 ayat 2 menjelaskan hal itu. Dinar itu upah pekerja 1 hari. Nah, kalau 60 juta dinar berarti upah pekerja 60 juta hari. Nah, kalau melunasi utang segitu banyak butuh berapa? 60 juta hari. Atau dengan kata lain 163.935 tahun. 100.000 tahun. Umur manusia berapa tahun? 70, 80, 100 tahun lah. Saya dengar ada, saya pas ya iseng-iseng lihat di Google, ada umur tertua 140 tahun, 150 tahun, saya lupa itu. Meninggal kan sudah. Mbah apa gitu namanya di Indonesia. Manusia tertua. Nah, ini 150 atau 163.000 tahun. Bagaimana bisa melunasi utang segitu banyak? Nah, tetapi karena raja itu, karena hamba itu menyembah dan minta ampun gitu ya. Sabar dulu raja. Dan raja ini belas kasihan. Raja bilang apa? Tak bebaskan. Dan dikatakan dalam Matius 18:27, menghapuskan, dihapus. Bukan ditangguhkan. Ada ya kamu gak bisa bayar ya. Kayak saya ada langganan gak bisa bayar. Oke, kamu cicil. Pelan-pelan cicil, yang penting lunas. Cicil. Nah, ini enggak loh. Ini raja ini. Sangat dahsyat kebaikannya. Dihapuskan hutangnya. Nah, sudah dihapus, seneng kok dia, dihapus, yes, dihapus. Suatu saat dia ketemu sama temennya. Temennya ini berhutang 100 dinar kepadanya. Apa yang terjadi? Sama, temennya minta ampun. Sorry ya, ini pasti akan tuh lunasin. Apa hamba ini bilang apa kepada temannya? Enggak, kamu tak penjara, kamu tak tangkap, tak cekik, bawa penjara. Loh, utang cuma 100 dinar 100 hari, berapa? 3,5 bulan itu bisa lunas. Dia gak menghapuskan, padahal dia dihapuskan tuh 163.000 tahun untuk melunasi loh. Dihapus. Utang 100 dinar gak mau dihapus. Akhirnya apa? Kawannya dijebloskan ke penjara. Nah, orang-orang di sekitar, teman-teman itu melihat, lu kok si hamba ini jahat? Dilaporkanlah ke raja. Raja, hamba yang engkau hapuskan utangnya itu 163.000 tahun. Utang itu sebanyak itu 60 juta dinar. Ya, kenapa? Itu ada temennya dia utang 100 dinar ke dia. Dia malah mencebloskan ke penjara. Raja gak mau mengampuni. Rajanya marah, manggil tuh si hamba itu yang jahat itu, saudaraku. Kamu hamba yang jahat, ini katanya. Kata ini Matius 18:32. Raja memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Quju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Dihidupkan lagi hutangnya yang semula dihapus gara-gara dia tidak mau menghapuskan hutang 100 dinar kepada temannya itu. Si raja menghidupkan lagi hutang yang 60 juta dinar itu, dan dia
dibawa ke penjara. Dan cerita ini ditutup saudaraku di dalam ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kalau kita tidak mau mengampuni saudara kita, Allah juga tidak akan mengampuni kita. Nah, di sini kita melihat bahwa ada kelanjutan kehidupan sejak kita dipindahkan dari kematian kepada kehidupan oleh anugerah Allah. Jadi raja dengan hamba yang utang 60 juta dinar itu kan itu menggambarkan itu punya hutang dosa yang begitu banyak. Itu kematian, kegelapan. Tapi Allah itu mengasihi kita, Allah mengampuni dosa kita karena kita minta ampun. Allah mengampuni dosa kita, dihapuskan dosa kita. Kita dipindahkan dari gelap kepada terang, dari dosa kepada kebenaran, dari kematian kepada kehidupan. Nah, setelah kita dipindahkan, kalau kita mati langsung, maka kita masuk surga seperti penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Karena gak ada kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Kalau kita mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan setelah kita percaya, setelah kita dipindahkan dari gelap kepada terang, maka saudaraku, kita masih diberi, kita harus juga mau mengasihi orang lain. Ini kelanjutannya saudaraku. Oke, dipindahkan dari gelap kepada terang, kita dapat kesempatan hidup. Ya sudah, kesempatan hidup itu kita harus pakai untuk juga mengasihi orang lain. Jika kita tidak mau mengasihi orang lain, maka Allah juga menarik anugerah pengampunannya dari hidup kita, sehingga kita kembali tinggal dalam kematian. Oleh karena itu 1 Yohanes 3:14 mengatakan, kita tahu kita sudah berpindah dari kematian kepada hidup sebab kita mengasihi saudara-saudara kita. Ini bukan bertolak belakang, tapi saling melengkapi. Ayat Efesus, ayat di Efesus itu saudaraku, di mana tadi saya lupa, Efesus, Kolose itu merupakan awal kehidupan orang percaya, dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan. Nah, di dalam 1 Yohanes 3:14 ini adalah kelanjutan kehidupan kita. Kita tetap hidup dalam kehidupan karena kita mau menyalurkan pengampunan kepada orang lain, mau mengasihi orang lain. Ini wujud kita diampuni Allah. Harus mau mengampuni orang lain. Ini saudaraku, anugerah Allah itu nyata tanpa hasil usaha kita sedikit pun. Itu Kolose, Efesus. 1 Yohanes 3:14. Kita diberi kesempatan hidup, ayo belajar ngampuni. Gampang gak? Gampang. Kita tinggal minta anugerah Allah. Tuhan, saya minta anugerahmu, kuatkan saya. Saya disakiti oleh teman saya. Ampuni teman saya Tuhan. Berikan kasih-Mu mengalir overflowing nih, mengalir dengan limpah. Sehingga kasih Allah itu cukup untuk membawa kita bisa mengasihi orang lain, untuk membuat kita bisa mengasihi orang lain. Orang lain menyakiti 10.000, kita kasih dengan 100.000. Orang lain merugikan kita 1 miliar, kita ampuni karena kita punya 10 triliun. Orang merugikan kita 100 triliun, kita ampuni dengan kita berikan 1.000 triliun. Kok uang dari mana itu? Dari Allah yang tak terbatas. Pengampunan Allah tak terbatas, dikerocok, kasih Allah dikerocok. Itu saudaraku. Oke, salurkanlah kepada orang lain. Kalau kita nggak mau menyalurkan, padahal kita punya tak terbatas itu. Kita punya sumbernya gitu Allah. Tapi kita nggak mau menyalurkan, maka kasih Allah juga akan ditarik. Kalau ditarik, awalnya hidup tanpa kasih Allah, pindah lagi ke kematian. Bisa mengerti saudaraku ayat ini? Ini hati-hati. Kasih dan pengampunan Allah dalam hidup kita cukup
untuk membuat kita bisa mengampuni, mengasihi orang lain. Tapi ingat, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular, jangan mau dirugikan lagi. Minta hikmat Tuhan. Atur dengan baik. Kita punya pekerja, sudah curi, kita mau pecat, tak apa-apa. Tapi gak ada kebencian, gak ada dendam, ya sudah, diampuni. Bisa mengerti, saudaraku? Ini loh pengertian 1 Yohanes 3:14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari kematian kepada hidup sebab kita mengasihi saudara-saudara kita. Ia yang tidak mengasihi saudaranya tinggal dalam kematian. Loh, kok bisa tinggal dalam kematian lagi? Kok bisa dipindahkan kepada hidup? Karena kasih Allah ditarik. Kalau kita nggak mau mengampuni, Matius 18 ayat 35, Allah juga tidak akan mengampuni kita. Mau pilih mana? Mau pilih tetap mengeraskan hati dengan kebencian, atau kita pilih melembutkan hati kita, mau mengampuni orang lain? Pilih mana? Keputusan di tangan saudara, di tangan saya. Kalau saya pilih mengampuni, walaupun dirugikan, rasanya sakit, gak enak, tapi kita punya tak terbatas untuk bisa menghapuskan semuanya itu, untuk bisa membuat kita berangkulan lagi, untuk bisa membuat kita bisa bersahabat lagi. Jangan biarkan iblis menyiksa kita. Loh, kebencian itu menyiksa loh, saudaraku. Ketemu orang yang gak disukai, benci. Sampai mau mati pun jangan sampai ya si A ini datang ke tempat saya mati. Jangan lihat peti mati saya. Itu kan kebencian yang sangat dalam. Gak enak, saudaraku. Dibawa sampai mati. Kalau dibawa sampai mati, ujungnya apa? Neraka. Karena kita gak mau mengampuni, Allah juga gak mengampuni kita. Kalau gak mengampuni kita, hutang dosa kita banyak, saudaraku. 60 juta dinar. Kita harus bayar itu. Gak bisa dibayar, mati masuk neraka. Bisa mengerti, saudaraku? Ampunilah. Ampunilah saudara-saudara kita. Orang yang bersalah kepada kita, ampuni. Seperti Tuhan Yesus pada waktu disalib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, satu kalimat yang dahsyat, penuh kasih dan pengampunan. Kita mau teladani Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Ya, ayat 15 kita akan bedah di video yang selanjutnya ya. Kita bedah tentang gak cukup, ini ayat 14. Waktu sudah mau habis. Kita takutnya ayat 15 tidak cukup waktu, ya kita buat video yang lain di ayat 15. Ingat, benci itu pembunuh, ayat 15. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.